Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. MUI kita lihat sering akhir-akhir ini tampil di TV ya. Mereka marah betul ketika melihat channel-channel seperti Sunnah Nabi Channel dan beberapa channel-channel non-muslim yang membahas agama mereka. Mereka sangat marah sekali dan berkata sebaiknya kepada non-muslim tidak usahlah membahas-bahas agama yang bukan agamanya. Ternyata sahabat yang terkasih, saya tadi menonton Sang Debaters ya. Sang Debaters membahas mengenai MUI memberikan award, memberikan penghargaan kepada umat-umat muslim yang membahas agama Kristen. Bullshit juga sahabat. Omong kosong juga ternyata ya. Kenapa saya katakan begitu sahabat ya? Ya seperti yang saya katakan sebelumnya sahabat. Mungkin sudah berkali-kali juga saya katakannya bahwa Zakir Naik yang hobinya mengolok-olok agama Kristen, membahas-bahas agama Kristen, padahal dia bukan pendeta, bukan orang Kristen, disambut, dihormati, dikasih karpet merah. Loh, masih banyak videonya sahabat di YouTube. Nih, cuplikannya saya perlihatkan sedikit ya. Mam dingin dingin. Iya, sudah fan ya. Cek film ya balik. Ya, fan. Amin dah for that. Pelan-pelan jalan. Allahu Akbar. Jalan pelan-pelan, Pak. Salam. Itu sahabat ya. Saudara boleh tonton nanti di situ. Akhirnya yang dibahas oleh Sang Debaters itu saya cek lah di Google ya. Ternyata benar sahabat. Award buat Kristologi. Itu maksudnya orang-orang yang membahas agama Kristen gitu ya. Hadir di situ Ustadz Nababan, ustadz-ustadz yang lainnya ya, para penghujat-penghujat Kristen lah sahabat, yang mengejek-ejek Kristen, dikasih penghargaan, dikasih award. Ustadz Bernard Nababan mengolok-olok Alkitab di masjid. Ada videonya sahabat. Saudara lihat ini. Jadi Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Di Injil itu
ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Tetapi demikian pun MUI kasihkan award buat mereka. Ada berapa banyak orang, saudaraku, para pengolok-olok agama Kristen, pengolok-olok agama non-Muslim dikasih penghargaan, dikasih award oleh Majelis Ulama Indonesia. Hebat ya. Nah, kita lihat sahabat ya di Google bagaimana mereka dikasih penghargaan. Sudah award yang ke-6 loh. Award yang ke-6, penghargaan, piala yang ke-6 buat para penghujat Kristen. Padahal MUI kita lihat ya di TV One, di beberapa TV nasional selalu berkata, marilah bertoleransi, hormati agama lain katanya. Biarlah yang non-Muslim jangan membahas-bahas agama kami. Loh, gini loh. Kalau agama kebenaran ngapain takut dibahas, sahabat? Loh, namanya kebenaran kok dibahas, harusnya bangga dong, iya kan? Bangga, sahabat. Seharusnya bangga MUI agama Islam itu dibahas-bahas, karena menurut Islam dan menurut para ulama, agama Islam itu agama kebenaran, kata mereka. Agama yang sempurna. Loh, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang dianggap benar dibahas oleh orang, seharusnya bangga dong. Apalagi dibahas non-Muslim, seharusnya bangga. Agama kita, agama kebenaran dibahas, seharusnya bangga. Seperti Sunnah Nabi itu kan seharusnya dikasih juga itu award, sahabat. Membahas agama sempurna. Paul Jang dikasih award membahas agama yang sempurna. Ya, walaupun saya pasti protes juga ya kalau Bapak Paul Jang dikasih award gitu. Tetapi ya, kalau sesuatu yang sempurna dibahas, ngapain ditangkapi orangnya? Seperti beberapa kejadian yang kita tahu, banyak sekali orang-orang Kristen, para pemberita kabar baik lewat internet, para Kristuber itu ditangkapi kan. Bahkan dianiaya loh, seperti Bapak MKC itu kan, dianiaya, digebukin karena membahas agama mereka. Ternyata MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberikan penghargaan piala buat saudara-saudara seimannya yang membahas agama non-Muslim. Makanya kalau kita lihat ya penghujat-penghujat Kristen itu kan aman, sahabat. Apapun yang mereka katakan, saudara udah lihat ya bagaimana video-video yang saya posting, mereka menghujat, ada yang injak-injak Alkitab, ada yang olok-olok orang Kristen, olok-olok Tuhan Yesus gitu ya. Mereka ngomong kotor, sahabat, ngomongan yang tidak pantas untuk kita dengar. Ada yang berkata, seorang apologet Muslim itu yang berkata Yesus itu gay. Aduh, parah sekali, sahabat. Mereka bebas ngomong. Kenapa mereka bebas ngomong? Ya karena dikasih award, dikasih penghargaan. Dihormati itu, sahabat. Penghujat Kristen itu dihormati, dikasih penghargaan, dianggaplah itu dakwah. Seperti yang saya katakan ya, betul juga. Bagi mereka membahas-bahas agama lain adalah dakwah, mengolok-olok agama lain adalah dakwah. Tapi kalau kita bahas agama mereka, kitab mereka, nabi mereka, dianggap penistaan. Kalau mereka mengolok-olok nabi kita, para raja-raja, para pendoa-pendoa, para penghikmat, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Alkitab, dianggap dakwah. Hebat, kata mereka ya. Hebat. Seperti Kainama itu kan, kasih gelar. Dan yang lebih herannya, sahabat, para mualaf-mualaf ini kok bisa mereka setelah masuk Islam gelarnya profesor doktor. Heran kita, sahabat. Yahya Waloni ternyata profesor doktor juga, sahabat. Dan Cemumek profesor doktor. Saudara pernah nggak lihat video saya ya di bawah bagaimana mereka kepanasan melihat Kristuber? Mereka berkata, tangkap, bikin kegerakan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita suarakan terus supaya Kristuber ditangkapi. Iya kan? Saudara lihat itu, yang hadir di Zoom, yang hadir di acara perencanaan untuk penangkapan Kristuber, untuk mereka menyuarakan bagaimana Kristuber supaya ditangkap, supaya polisi langsung bertindak. Tengok itu, saudaraku, gelar-gelar mereka, profesor doktor semua, sahabat. Lucu ya. Jadi saya melihat ya, kalau kita nggak punya pendidikan, begitu menjadi mualaf jadi profesor doktor, sahabat. Kayak nama pun sudah doktor, bentar lagi profesor itu, sahabat. Kayak nama. Lihat dan Cemumek saja, saudaraku, yang masih baru udah profesor doktor, sahabat. Yahya Waloni saja katanya sudah profesor doktor. Kan ada tuh videonya saya upload ya, dia katakan
Gelar saya sebenarnya sudah profesor doktor, tetapi saya malas saja nulisnya di buku saya, katanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sahabat yang terkasih, itulah fakta. Mereka sangat bangga sekali kalau melakukan ketidakadilan. Mereka bangga kalau berbicara tidak sesuai kenyataan. Kalau sama-sama ya adil gitu ya, marilah. Jangan lagi kita bahas-bahas agama mereka. Jangan kita bahas lagi Islam, kan gitu ya. Nah, kita yang masa kita yang meluruskan ini, sahabat, dianggap penistaan, mau ditangkapi. Nah, ini kan menjadi sebuah kekonyolan ya. Miris kita, sahabat. Kita lihat banyak video-video gambar-gambar gitu ya. Penghargaan, award. Skala nasional loh, sahabat. Award itu. Penghargaan, piala, piagam untuk orang-orang yang membahas Kristen, yang mengolok-olok Alkitab, yang menghina-hina Tuhan orang Kristen, Tuhan non-Muslim, dikasih penghargaan skala nasional. Skala nasional loh, sahabat. Tidak main-main itu, sahabat. Ya puji Tuhan lah kita orang Kristen ini mampu ya menunjukkan nasionalisme, mampu menunjukkan kasih kepada mereka. Sehingga walaupun kita dizolimi, walaupun mereka selalu menunjukkan ketidakadilan, kita tidak membalas. Lihat, sahabat, yang terjadi. Tuhan langsung yang bekerja. Ada orang yang injak-injak Alkitab, ada orang yang kentutin Alkitab. Kita laporkan pun tidak digubris, kita bahas pun tidak digubris. Akhirnya Tuhan yang langsung menghukum mereka. Ya. Ada yang merusak gereja, menutup gereja, menghancurin gereja, melarang orang Kristen ibadah. Saudara lihat bagaimana mereka mengalami alam sendiri yang bekerja menghukum mereka. Saya baru mengupload video bagaimana kejadian-kejadian di tanah suci mereka sana. Kata mereka itu adalah rumah Allah. Nah, seharusnya kalau logika ya rumah Allah harus dijagain dong oleh malaikat-malaikatnya, mampu dong. Seharusnya Tuhan mereka menjagai rumahnya, kan gitu ya. Ya, tetapi ya, terserah saudara bagaimana tanggapan saudara mengenai video yang saya upload beberapa jam yang lalu. Saudara kan bisa melihat hal itu. Luar biasa kalau kita lihat, saudaraku, pembelaan Tuhan, pernyataan Tuhan jelas sekali, nyata sekali membela orang-orang Kristen. Oke, sahabat yang terkasih, karena saya sudah mendengar mau azan, saudara kita umat muslim akan melakukan sholat maghrib. Saya sudahi dulu. Kita hormati mereka, sahabat, yang melakukan ibadahnya. Ini pengajian nih, bentar lagi azan ini, sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.